Halo, selamat pagi, siang, malam, dan sore. Pagi, siang, dan malam, sore. Terbalik dong. Gimana? Pagi, siang, sore, dan malam. Pagi, siang, sore, dan malam. Oke. Lagi di Alur Jawa bersama podcaster kesayangan kalian Ajay dan podcaster magang kita Lutfi. Oke, magang siap. Magang dong ya? Iya dong. Magang, siap. Jadi hari ini kebetulan lagi good vibe banget nih. Good vibes itu apa, Cik? Gelak. Good itu kan baik. Vibes? Vibes itu getaran. Anjing, getaran batin gitu. Jadi ya mungkin moodnya lah ya kalau bahasa sekarang. Mood. Oke, langsung to the point. Jadi lu udah siapin topik apa untuk aku sekarang? Topiknya Enggak deh, enggak bisa dah. Kurang pak. Masih aja ini bercanda receh. Sebenarnya nggak masuk kayak gitu tuh. Bingung sih sebenarnya, karena banyak juga ya yang request gitu tentang topik. Terus ada juga beberapa yang cerita, tapi setelah di filter lagi dan ternyata adalah topik yang sensitif lah kontennya gitu. Najis. Seriusan sensitif bisa. Ayo, Nggak usah di Tapi jujur gue kenapa nggak bisa gitu nganggapannya serius tuh nggak pernah bisa aja. Emang sih. Jadi gimana ya? Oke, jadi kita mau ngambil topik apa pada hari ini, pada today? Lebih ke apa ya? Keresahan. Jadi umur kita yang Emang umur lu berapa? 20 sih. Gue masih 15 sih sebenarnya. Hebat, percaya ya gue. Jadi kan kalau menurut kita ya apa ya, umur fase umur itu kan dibagi fase pertama which is 1 sampai 20 lah. Yes. Kedua 20 sampai 40 let's say. Iya. Dan fase terakhir 40 sampai meninggal. Iya. Dan kebetulan kita kan lagi ada di fase kedua ya enggak? Jadi menurut gue Pak, fase kedua itu fase yang hektik banget lah di umurnya gitu. Gokil. Dia sibuk-sibuknya jadi gimana ya? Tapi ada yang nyantai gitu kan, tapi alangkah baiknya sih sehektik mungkin gitu. Asik. Gimana ya, produktif lah. Sebelum kita menyebutkan beberapa keresahan yang udah kita dapat dari netizen kita, Yes. keresahan lu pribadi sendiri apaan sih di umur lu yang udah masuk di fase kedua ini? Untuk keresahan sih pasti mikirin masa depan lah. Kirain duit. Ya itu kan salah satunya gitu kan. Kalau gak ada duit kan kayaknya masa depan gak akan lancar deh. Kayak gitu kan. Bener. Kayak gitu sih sebenarnya. Paling untuk mengatasinya sih ya balik lagi, karena kan gue kerja 2 hari libur tuh kan. Ya daripada gue diem di rumah kan, memang sih diperuntukannya untuk istirahat. Cuman kalau kita terus jadi kita jadi netizen tahu ya kenapa gue sebut Lutfi sebagai podcaster magang ya dong. Paca letot bos. Tapi gimana? Ada nggak sih masalah yang which is kita ambil lah, kita bilang ada masalah dari masa lalu yang masih kebawa sampai saat ini dan itu mempengaruhi dalam ya kita menjalani hidup atau tujuan Ada kita sih tertentu. sebenarnya Pak, cuman ini balik lagi ke perasaan deh. Pacot. Perasaan. Jadi sebenarnya permasalahan itu tidak terlalu gue pikirin sih. Tapi gimana ya, nggak tahu kenapa gue ngerti juga terngiang terus men. Dan sampai saat ini masih masalah itu tuh masih ada aja kayak menghantui gitu men. Bahasa kerennya seperti itu. Tapi jujur ya, kenapa kita ngambil topik tentang kita ambil di umur fase kedua, tahapan kedua, karena mungkin para pendengar kita juga ya kita masukin lah umurnya di antara 20 ya seantragan lah. Yes, kalau kata bahasa Sunda seangkatan. Terus masalah yang hadapi ini, ada nggak jalan keluar yang udah lo lakuin, usaha yang udah lo lakuin untuk saat ini? Betul. Masalah untuk yang gue hadapin itu. Paling untuk solusi terdekat sih yang ke depan kayak menyusun planning gitulah. Udah ada dilakuin untuk saat ini. Udah. Berapa persen yang udah dilakuin dari sekarang? Ini podcast ini. Oke. Jadi podcast ini baru 40% lah. Salah satu planning lu yang udah lo rencanain dan lo udah lakuin. Udah. Berapa persen? Sekitar dari keseluruhannya planning 15, baru 20%. 20%. Dari 20%. Ini sih orang balik lagi ke masalah produktif ya. Jadi untuk saat ini kan gue kerja tuh. Balik lagi ke obrolan yang tadi kan. Gue kerja tuh 2 harinya libur. Nah, memang sih
gue tuh diperuntukannya untuk gue komitmen sama diri gue sendiri. Suatu harinya untuk istirahat, satu harinya untuk main. Itu persepsi gue dulu sebelum gue ngerasa hidup orang teh kudu produktif ya gitu. Tapi benar gue setuju. Orang yang kita katakan bukan mager atau gimana, setiap orang tuh nggak tahu kenapa, sesuai pengalaman gue nih ya. Ketika orang itu produktif, istirahat perlu, tapi rasanya kurang gitu kalau satu hari full itu dipakai buat istirahat semua, karena mempengaruhi ke kesehatan, kepikiran, narikip, penyakit, yang kedul. Asli. Bener-bener. Karena kalau kita terhanyut terus-terusan istirahat, jadi lebih lah bro. Gini loh logikanya, kita kan mau muncak nih. Kita mau muncak. Nah, puncak tuh goals kita kan. Kalau kita terus-terusan istirahat selama kita mendaki, kapan kita mau nyampe? Ngomongin puncak, gue penasaran sebenarnya tentang opini lu soal puncak. Let's say tentang kesuksesan ya. Yes. Barometer lu. Udah suka. Ya, gimana? Barometer lu udah disebut, udah gue sukses nih. Gimana? Karena beberapa orang menurut gue agak goblok ketika dia ngukur kesuksesan dirinya sendiri dengan penggaris orang lain. Let's say lu sama gue, contoh, lu orang kaya, gue orang sederhana misalkan. Gue mikirnya, aduh gue belum sukses nih, soalnya ngeliat contohnya lu. Itu goblok menurut gue. Oh iya. Harusnya penggaris yang kita gunakan ya penggaris kita diri sendiri. Dengan barometer, dulu gue belum bisa, sekarang udah bisa. Dulu gue belum punya, sekarang udah punya. Jadi itu mah a simple thing. Oke. Iya kan, jadi BTW bahasa Inggris lu membaik ya. Lumayan aja. Nonton Game of Thrones sih. Game of Thrones, nonton Harry Potter. Kalau barometer lu, udah nih J, gue udah sukses nih. Barometer lu segimana sih? Lu mengatakan kalau lu sukses? Kalau untuk saat ini sih untuk materi ya, untuk materi mungkin tetap sih kalau sebagai anak yang baik kan bisa membahagiakan orang tua lah. Betul. Itu mah wajib kan. Terus tapi menurut gue sih untuk barometer kayaknya nggak ada pentoknya gitu. Nggak ada pentoknya. Kalau gue boleh simpulin, lu tuh orang yang punya kayak di depan tuh lu punya target besar, tapi untuk mencapai target besar tuh lu ada target kecil yang harus tercapai secara bertahap. Punya nggak? Punya lah. Kalau gue contohnya misalkan gue ingin jadi pengusaha sukses misalkan, target pertama gue harus punya relasi. Yes. Target kedua, target kecilnya ya, mulai usaha. Target ketiga, evaluasi. Kayak gitu lu ada nggak sih? Ada lah. Contohnya target kecilnya apa aja? Target gua mungkin untuk saat ini ingin lebih memproduktifkan dulu waktu lah. Karena kan produktif tuh gimana ya? Sibuk lah, bisa dibilang sibuk. Sibuk yang bermanfaat. Jadi kan setidaknya kita tuh kan banyak main banyak rezeki gitu kan. Enggak juga sih. Gitu. Soalnya main butuh cuan. Iya kayak gitu. Lu mau nongkrong di warung kopi nggak ngopi? Iyalah. Jadi untuk saat ini kan gue lebih ke ingin fokus ke podcast gitu kan. Betul. Fokus ke podcast. Nah untuk untuk si podcast ini mungkin untuk barometernya yang penting untuk target paling dekat ya, gue ingin punya studio dulu gitu. Betul. Studio sendiri dulu. Betul. Dan nanti juga pasti kebuka sih untuk nextnya setelah gue udah punya studio. Nah gue mau ngerakap kemana lagi nih kayak gitu. Betul. Karena jujur-jujuran aja nih ya. Pertama kali podcast ini dibentuk, gue bilang sama Lutfi, Pai, gue ingin podcast ini dibuat karena gue have fun. Yes. Soalnya gue udah muak kerja, pikiran. Yes. Kuliah, pikiran. Jadi gue bilang sama Lutfi, gue mau ikut podcast ini, gue join sama lu. Tapi asal gue harus happy. Yes. Dan Lutfi nyanggupin, bener dong. Jadi tentang masalah, gue tahu kelebihan Lutfi di mana, kelebihan gue di mana, kekurangan gue di mana, kekurangan Lutfi di mana, dan gue nge-match anjing bahasa aing ya. Anak Tinder sih di mana ya? Enggak dong. Match anjir. Jadi nge-collapse lah. Lutfi X aja. Jadi yang nggak punya, yang Lutfi nggak punya, gue punya, yang gue nggak punya, Lutfi punya. Jadi saling. Jadi apapun yang ada, walaupun kita belum punya studio, ada studio cuman belum lah, masih sederhana lah. Pasti karena sesuai proses. Yes. Lalu tadi kan lu ngomong nyinggung perasaan nih. Dan lu bilang perasaan yang
which is ada permasalahan dulu waktu lu masih ada di umur tahap 1 nih, umur 0 sampai 20 tahun, 0 sampai 19 tahun let's say. Dan itu berpengaruh sama kehidupan lu sekarang. Betul. Apa itu permasalahannya? Soalnya gue rada no lab ya, tau gak no lab? No. Jadi nggak peduli. Jadi kayak kalau gue sih kayak Islam bodo amat, fucking hell gitu kan anjing. Tapi ya ada juga pengaruhnya. Sometimes kayak kalau lagi sendiri, kalau lagi ada masalah, oh iya kayaknya masalah yang dulu harus diselesaikan gitu. Kayak gitu kan. Kalau lu? Kalau gue sih lebih ke apa ya? Karena pernah memendam rasa sih. Cinta dewa. Serius jadi ceweknya mau disebutin gak nih? Soalnya gue tahu nih. Nama samaran. Nama samaran. Gue sebut namanya Dita. Wajib. Soalnya kemarin sama Mane dibilang Jiga anjing disebut anak senja anjing. Loba nu komen anjing. Dasar nih kalau sih mas anak senja anjing. Soalnya beberapa temen gue kan udah ada yang nikah. Bukan temen gue aja sih, ada beberapa orang gitu ya yang umurnya di tahap 2 udah nikah. Jadi nama anak-anaknya bukannya nggak bagus, cuman mungkin lagi ngetren. Nama anak-anaknya yang berbau kayak senja. Iya, senja, banyu, jingga. Ya gitulah. Terus tentang si Dita ini? Nah, jadi dulunya zaman SMA ya. Zaman SMA gue kenal sama si Dita ini di salah satu medsos yang ngetren pada saat itu. Twitter. Bukan sih sebenarnya. Lu SMA. 2000. Skip. Takutnya ada orangnya. Pak. Tapi apa sih sosmednya? Twitter ya? Lagi rame Twitter waktu itu. Banyak sih. Enggak karena kan waktu itu Android baru hype gitu. Iya. Kan banyak kan transisi dari BlackBerry Messenger ke Android ya. Gitu. Nah, gue tuh kenal sama nih cewek dan gue termasuk aktif lah di sosmed gitu kan. Apa ya bisa dibilang candu lah dari dulu gitu. Percaya. Nah, jadi kan ada satu sosmed gitu. Gue juga nggak ngerti kenapa orang ini ada di gue gitu. Ya which is si sosmed ini cuman mengizinkan kita untuk berteman dengan sedikit orang. Anjing. Ya kan? Jadi gue tahu. Dia maksud. Jadi tiap menit, tiap jam, tiap hari gue buka feed gitu kan, kayak wall gitu. Oh iya. Ada dia gitu. Jadi dia tuh lagi di mana gitu kan. Tahu iya. Nah, kayak gitu kan sekalian. Nah, gak tau gimana gue kayak ini anak siapa gitu kan, kok menarik gitu kan. Nah, gue memang dulu sih gue gimana ya, termasuk cowok yang kurang pede lah ke kurang berani untuk menyatakan perasaan. Alasannya karena mungkin puber sih orang mah. Puber itu dalam artian ya malu gitu gimana ya? Puber gitu jadi ngerti. beger lah cek Sunda nama beger si Lutfi teh gitu. Jadi PDKT-nya nggak sama lisan tapi sama perbuatan. Nah, gue beranikan. Gue skip dulu. Lu masih deket nggak sekarang? Untuk nanti ceritanya. Nah, oke, lanjut. Gue tuh kan DM kan. Kalau sekarang sih bahasanya DM, gue DM dengan awalan hai. Semua berawal dari hai. Oh iya. Dan berakhir cek aing ge naon. Semua akan cek aing ge naon pada waktunya. Nah, lanjut. Aduh, gue jadi kangen capruk Bandung. Sumpah. Itu zaman Twitter aja. Asli. Lanjut bilang hai. Dan gue kayak gue memberanikan itu kayak ngomong gitu di dalam DT, anjing bodo amat lah mau dibalas atau enggak juga, penting aing siapa gitu. Itu tuh baru pertama kali. Setelah lost kontak berapa tahun? Bukan setelah lost kontak, itu baru kenal. Oh, pas baru mau kenal gitu kan. Terus nah, masuk gue tuh bodo amat lah mau dibahas atau enggak, yang penting udah nyapa. Nah, singkat cerita, sehari kemudian iya dia balas gitu kan. Dan gobloknya aing langsung minta pin BBM anjing. Gak ada basa-basi anjing. Dikasih alhamdulillah dikasih. Beruntung bisa nih. Soalnya kalau gak dikasih rada malu, bro. Jadi kayak enggak sih, pertama boleh kenal. Ya kayak gitulah. Basa-basi busuk aja. Basa-basi lah. Dah, pokoknya singkat cerita, gue singkat ya karena ini durasi. Gimana ya? Jadi gue tuh pindahnya ke BBM itu sebulan 2 bulan, komunikasi berjalan dengan sangat baik lah anjing. Dan 1 bulan 2 bulan gue belum pernah ketemu sama orangnya sih. Oke. Masih gimana ya, nyaman gitu. Nyaman di dunia maya.
Nah di bulan ketiga gue udah ketemu nih nyamannya gitu kan. Nah nyamannya seperti apa gitu kan. Dan kalau gue sih ketemu nyamannya. Terus yang gue rasa di bulan ketiga dia tuh udah mulai terbuka men. Kayak aktivitas di sekolahnya itu seperti apa gitu kan, kayak gimana hari-harinya seperti apa gitu kan. Terus ada satu titik di mana kan gue itu memendam ya rasa, jadi belum bisa gimana ya, belum bisa mengungkapkan lah. Nah lanjut dia tuh udah mulai berani gitu curhat tentang cowoknya. Anjing sit lah kata Aite. Oh berarti udah punya cowok. Gini Je, ketemu aja belum apalagi tahu statusnya gitu kan. Karena gue gak mau lah langsung. Jadi lu hanya bermodalkan tahu dia dari dunia maya, nggak gitu tahu doang statusnya sih. apa, nggak tahu dia kayak gimana, karena cuman ada profil picture, ya itu doang yang lu punya. Gitu. Ya udah anjing, ternyata udah punya cowok gitu kan. Ya udah, nah, tiap hari kayak jadi pundaknya gitulah. Ngerti gak? Jadi tapi mengorbankan perasaan lain anjing gitu kan. So kuat. Anjing baru gitulah. Nah, singkat cerita dan pembahasan itu teh berlanjut setelah berapa ya? Cukup lama sih, 6 bulanan lah. 6 bulanan gitu gue teh kayak Intense. jadi intens, cuman pasti cerita gitu sedikitnya suka nyelipin dia tuh curhat gitu kan. Jadi gue teh kayak ngerasa jadi pundaknya gitu kan. Nah gue sih nggak sabar orangnya gitu kan. Tadinya masih gue udah komitmen, anjing udahlah nunggu putus, aing baru masuk gitu kan. Baru masuk lebih ingin nunjukin yang lebih seriusnya gitu. Ini ada gua nih, walaupun lu udah putus sama cowok lu, ini ada gua gitu. Nah gobloknya aing gak sabar Je. Nah di tengah dia curhat gini, aing bilang, mana daripada capek gini terus, udah mudah-mudahan aing bilang gitu kan. Ya kan kasihan juga ke Goblok juga Anda ya. Goblok aing emang bener anjing. Jadi bukan gimana, jadi aing teh ngerasa saya gitu, anjing mana teh ku batur teh dikiki gitu. Aing gitu. Lu tuh ngerasa lu tuh putri di kehidupan gua, kok bisa jadi jongos di kehidupan orang lain. Oke. Nah udah gitu lebih lah aing bilang. Jadi di berapa ya, 8 bulan gitu kalau pokoknya segituan lah, udah lama gitu ya kayak gitu kan. Gue bilang, aku mau ngomong dong Dit, mau apa. Nah itu sebenarnya gini gimana sebenarnya Ting suka ngungkapin gitu. Terus nah dia tuh kalau nggak salah nih ya, koreksi gue, dia tuh kayak nangis itu, oh jadi selama ini teh aku teh nyakitin hatinya kakak gitu kan. Jadi selama ini teh kakak berbohong demi kebaikan gitu kan. Kan bung kayak gitu kan. Seluruh FTP banget. Bung kan kayak gitu. Nah kayaknya ilfil gitu sih. Kayaknya ilfil. Nah di situ gue lost kontak selama 6 tahun. Selama itu anjing gak lost kontak. Terus datang lagi dengan baru-baru ini dengan cara yang sama. Dia udah datang putus lagi. Dia udah putus. Bedanya udah putus dia tuh. Dia datang lagi dengan cerita yang sama, disakitin sama cowok, dan gak tahu kenapa untuk saat ini rasa itu balik lagi. Wanjing. Ya ini. Jadi selama 6 tahun. Jadi selama si perasaan itu 6 tahun udah bukan mati tapi di pause kali ya. Jadi kayak udah kayak ada tapi nggak berkembang. Gitu. Dan sekarang balik lagi. Sekarang si Ditanya udah punya cowok belum? Untuk saat ini belum. Yang dia ceritain sih. Ada peluang dong ya? Untuk peluang sih nggak tahu. Karena kok nggak tahu sih? Karena gini. Enggak kan? Kok anjing? Nggak tahu karena gimana ya? 6 tahun yang lalu lu PDKT sama dia dengan posisi dia udah punya cowok. Dan sekarang dia jomblo. Dia datang ke lu bilang nggak tahu. Biasa aja sih responnya. Responnya biasa aja, tapi dengan cara dia datang dengan cara yang sama. Jadi gue tuh kayak mengingat, anjing dulu aing kayak gini banget dengan cara yang sama tapi pemikiran berbeda kali ya. Kayak gitu. Jadi karena kayak dulu kan lu pemikirannya masih tumpul. Bangsat. Aing masih bucin bisa nih dulu. Oke guys, gue tuh gak, asa gimana ya? kagok ngomong guys. Jadi teman-teman, kita udahan dulu di segmen pertama ini. Nanti kita bakal lanjut di segmen kedua dan ada beberapa cerita dari netizen. Dadah. Bye. Baik teman-teman, kembali lagi. Bentar dong. Ini kan lagi pembukaan segmen 2. Anda benar-benar magang ya, Pak? Wow. Saya tidak begitu tidak begitu mengerti akan tata krama di kasur ini ya. Gimiknya kurang banget anjing sumpah.
teman-teman lanjut lagi di segmen kedua ya. Yes. Segmen kedua J, tentang kamu kan lu dong yang cerita tentang permasalahan lu yang sekarang dihadapi itu seperti apa gitu kan? Gue gak ada masalah. Orang tua gue kaya, Hebat. cewek banyak. Ya, Sri. Hati-hati ah. Gak permasalahan apa nih? Permasalahan di umur sekarang ini karena banyak yang mengeluh tentang apa ya, memikirkan masa depan seperti itu sih. Insecure kali ya. Tidak aman, merasa Tidak tidak aman. aman. Kalau gue apa ya, paling untuk dekat-dekat ini menikah. Amin. Persiapan. Karena gue rasa di umur di fase kedua 20-40 tahun beberapa orang insecure tentang, kalau yang gue rasain tentang menikah, Yes. pekerjaan, Yeah. apa lagi ya. Kalau untuk permasalahan masa lalu yang ada, alhamdulillah nggak ngeganggu pada masa saat ini ketika gue menjalani hidup. Karena susah, gue tuh gen orang kaya gitu, Pai. Anjir. Anjing, dari episode pertama lu sombong anjir. Kesel gue. Minum dulu lah. Enggak. Jadi kalau permasalahan yang gue hadapin, sebenarnya belajar dari masa lalu. Kesalahan gue dari masa lalu adalah terlalu berharap sama manusia. Karena sebenarnya mau itu gebetan, mau itu pacar, mau itu suami atau istri, mau itu orang tua sekalipun, agak nggak pantas ketika kita menjadikan mereka tempat berharap. Karena mereka bukan di porsi itu, Pak. Bukan porsi. Bergantung lah. Iya, bukan porsi kita untuk bergantung. Karena our creator itulah yang pantas menjadi tempat kita untuk berharap, untuk bersandar. Iya. Jadi belajar dari masa lalu itu karena ada beberapa momen yang gue berharap, wah geus aing mah pokoknya berharap sama si eta. Wah geus ieu mah jigana bisa. Dan alhamdulillah mereka jauh dari ekspektasi gue. Jatuh lagi dari situ belajar, nggak nolep juga, jadi kayak ya udah simpel aja gitu. Karena beberapa dekat-dekat ini 1-2 tahun kemarin gue ada pernah kena penyakit sakit ya. Sakit. Ketika gue konsul diperiksa sama dokternya cuma bilang gini, Cina jangan banyak pikiran. Simple sih, sesimpel itu aja. Gue bilang kenapa pikiran? Karena semua let's say ada beberapa dan banyak banget presentasinya, hampir 70% jenis penyakit berawal dari pikiran. Dari pikiran negatif thinking lah kita katakan, itu akan mempengaruhi ke pola pikir, Betul. otak, Pernah sih dengar. lambung sebagai otak kedua kita, dan itu menyebarkan penyakit. Seperti itu. Untuk permasalahannya gue kayaknya nggak akan sharing. Anjir. Menurut gue nggak penting Nggak, aja. sekarang ngomongin tentang menikah. Karena banyak ya teman-teman gue yang menikah banyak yang gagal sih. Tapi sing dijauhkan lah di mana mah gitu kan. Tapi itu tuh. Kan menurut gue ya mostly Gue anjing jangan menikah, yang lain aja goblok. Enggak. Soalnya Ayu juga masih jauh tuh, Pai. Bukan masih jauh, cuma lagi ikhtiar aja ini. Enggak gitu. Apa kita bedah secara logika lah. Kita bedah secara logika. Gokil. Banyak ya mostly untuk saat ini banyak yang cerita tentang menikah kan. Dan gini aja. Sedikit. Ini kan ada beberapa netizen yang udah nyampein pendapat. Gue lempar di Instagramnya Alur Jiwa tentang hal apa aja yang membuat kalian insecure, khususnya di umur 20-40 tahun. Insecure tuh merasa tidak aman. Nah, yang pertama menikah. Hampir dari 100% netizen yang menyampaikan opininya, ada kali 30-20% menikah, jodoh. Lalu gimana, Pak? Nah, ngobrolin menikah ya, mostly banyak yang Udah lah kemarin. Oh boleh. Korek. Silakan bebas lah di sini mas. Korek. Nah, Rokoknya kosong anjing. bakal. Ini ada satu lagi santai. Terus Nah, mostly banyak sih yang cerita kedua tentang menikah. Setelah menikah ya. Dan tidak sedikit juga orang yang gagal di menikah muda. betul. Dan setelah gue tanya alasannya kenapa, mostly dia jawab, anjir, ini dari pihak cowok ya. Anjir si awewena di luar ekspektasi. Betul. Dan ternyata mungkin si pihak ceweknya setelah selama menjalani hubungan itu tidak jujur gitu. Kalau gue bukan gak jujur, kayaknya lebih menutupi mungkin ya. Menutupi. Karena beberapa teman gue yang udah menikah, dia bilang gini, ketika lu pacaran,
Ini dari sisi cowok ya, karena gue nggak terlalu paham kalau kita ngomongin dari sisi cewek. Ketika kita pacaran, sifat asli yang dikeluarkan oleh pasangan kita tuh baru 50%. Let's say naik, ketunangan nambah lagi 25%. Dan ketika menikah, barulah 100%. Tapi itu menurut gue challenge yang harus kita hadapi, tantangan yang harus kita hadapi, karena ya lu udah akad gitu ya, udah serah terima dari bokap cewek, sakral lah atau ya sakral lah, sakral. dari wali cewek, let's say dari bokap atau dari kakak atau dari itu. Nih, kalau kita bisa omongin anak ini gue serahin sama lu, didik dia ya secara baik dan benar. Nah itu menurut gue challenge yang harus kita hadapi gitu. Jujur gue dikata belum siap kayak gitu. Cuman jadi permasalahan rata-rata di umur gue sekarang, khusus dari pihak cowok, tentang apa ya kayak materi. Gue nggak enak ngomongnya, materi kayak sih. resepsi kayak gitu. Which is ada beberapa pasangan yang udah kita sederhana aja, tapi gengsi dari pihak orang tua. Kita juga nggak bisa nyalahin orang tua karena lebih ke mental sih kurang. Betul, kita juga nggak bisa nyalahin pihak orang tua karena mungkin orang tua pun ingin yang terbaik untuk anaknya, apalagi di akhir-akhir gitu ya, penyerahan anak ke pihak lelaki. Ini kita ngobrolin dari pihak lelaki itu. Lalu ketika kita let's say nabung untuk materi sih, beberapa udah materinya siap, mentalnya belum siap. Dan kalau untuk materi dari beberapa temen gue, ya udah berani aja, kita niatnya ibadah. Kalau gue tujuan menikah ya merubah yang haram jadi halal. Biar kalau gue beda. Kalau yang dosa jadi dapat pahala. Kalau gue beda. Kalau gue tujuan menikah untuk apa ya, menyempurnakan agama gue. Anjay, keren gak? Ya, soalnya kan niat untuk ibadah ya nikah. Sebenarnya baiknya tuh ketika udah balik atau dewasa, disegerakanlah untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sudah ada jodohnya. Betul. Dan pihak orang tua juga bukannya mempersulit, tapi menyeleksinya benar-benar gitu. Calon jodoh untuk anak itu diseleksi secara benar-benar, karena sakral lah tuh bro, bukan main-main. Sekali seumur hidup lah. Betul. Next, yang kedua adalah tentang kesuksesan katanya. Ini tapi yang paling besar tadi membahas tentang menikah sih. Menikah. Kesuksesan, which is barometer sukses tiap orang berbeda-beda dong ya. Ada yang ketika, aduh gue udah bisa naik hajiin orang tua, sukses. Aduh gue udah punya usaha sendiri, itu barometer dia sukses. Tapi seperti segmen pertama yang gue bilang, lu jangan jadi orang goblok. Maksudnya, lu janganlah mau ukur kesuksesan diri lu sendiri dengan menggunakan penggaris orang lain. Gue gak bosen ngomong kayak gini karena intinya lu harus bersyukur gitu, Pai. Kalau bisa untuk bersyukur, kita ngelihat ke bawah. Orang lain belum punya ini, kita udah punya nih. Orang lain belum punya, kita udah punya. Orang lain belum bisa, kita udah bisa. Itu harus kita lakuin sih ya. Tentang barometer kesuksesan. Boleh beropini, melihat ke orang, tapi cuman sebatas menjadikan motivasi. Betul, gue setuju tuh. Boleh kita melihat ke bawah, tapi kita jangan nating tulus lah. Betul, karena rata-rata ketika kita ngelihat orang yang di atas lebih dari kita, jatuhnya tuh kayak kurang bersyukur, bukan memotivasi. Kalau memotivasi menurut gue itu lebih bagus. Jadi wah, gue harus bisa kayak dia nih. Dia aja bisa, kenapa gue enggak gitu. Dan tidak terlepas dari maksudnya barometer tiap orang kan beda-beda. Betul, karena kesuksesan itu milik siapa aja. Nggak peduli lu cacat atau normal, nggak peduli lu cewek atau cewek, nggak peduli lu kaya atau miskin. Ketika lu mau berusaha, itu pasti bisa. Barometer kesuksesan lu tuh bisa dicapai, bahkan bisa dilebihi. Gokil nggak? Gokil sih. Ada rumusnya sih. Rumusnya apa nih? Duit. Lu kan anjing. Duit bener. Duit D. Oh, anjing gua. Jadi lagi. Jadi D. Lu dong. Oh iya. Rumusnya apa? Duit. D. Doa. Anjing. A. Anjing. Gimana sih? Lu belajar cekal lagi lah. Belajar ngeja. Usaha. Ikhtiar bro. Sorry. Gua anjing yang gak bisa ngeja. T.
Tawakal. Betul. Jadi rumusnya itu duit, tapi duit bukan secara harfiah uang ya, tapi duit singkatan itu kita dapat waktu kita jadi remaja masjid. Betul. Gokil nggak? Kita bajingan-bajingan seperti ini pernah mengalami remaja masjid. Asli. Sengaja itu berpengaruh besar Masjid, ketika kita berkembang. Remaja masjid berandalan. Tapi alhamdulillahnya ya kakak-kakak Setidaknya tingkat lah. kita di remaja masjid itu Sabar. sabar begitu. Kita Sabar, ngerokok depan masjid aja. Nggak ada sopan santun. Next tentang pekerjaan. Pekerjaan karir sih lebih. Karir betul. Menurut lu gimana tuh? Kalau menurut gua sih lu kerja Hmm? sesuai dengan apa yang lu minat. Karena kalau kita bekerja sesuai apa yang lu suka, apa yang lu minati, lu jatuhnya bakal mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan hati yang ikhlas. Betul. Ya kan? Tapi Anjing aing. Iya. Dewasa kieu anjing. biasa aja. Tapi yang perlu digarisbawahi tentang proses ya. Proses lah. Karena beberapa orang kayak nggak apa-apa lu kerja kalau menurut, tapi kan ada yang suka bilang apa kerja dikekang sama atasan. Menurut gue itu salah satu ikhtiar lu untuk mencapai apa yang lu inginkan gitu. Tentang proses tuh lu nggak bisa mengkhianati proses gitu. Nggak bisa lu gue mau skip proses lu nggak bisa, maksud gue, kecuali lu anak pengusaha besar, anak pejabat, Konglomerat. ya pokoknya itu ya which is itu bisa gitu. Tapi proses sih, gue percaya anak pejabat pun pasti ada prosesnya gitu. Karena ada beberapa orang yang baru kerja sehari 2 hari, aduh ini bukan passion aku banget nih. Padahal siapa tahu dari kerjaan lu itu ada yang bisa mengantarkan lu menuju passion lu gitu. Ah, iya. Jadi ya tekunin aja gitu, selama itu halal, selama itu baik buat lu, Yang lu suka juga sih. yang lu suka juga, ya jalanin aja gitu. Maksud gua kayak Kelas. bekerja semaksimal mungkin, karena kita nggak tahu pintu kesuksesan kita dibuka dari Bukan dari gaji. bukan dari gaji, tapi Bukan dari dari relasi yang mana nih. Karena beberapa orang beranggapan, termasuk gua, including gua, dan sekarang gua berusaha merubah mindset itu kayak gajinya berapa. Karena sesuatu itu nggak tergantung dari Ada gaji. anjing kutipan dari teman aing, keren sih ya. Apa? Cenah. Kalem cenah. Allah itu tidak tidur cenah. Betul. Allah itu mengukur usaha kita gitu. Betul. Kalau kinerja lu misalnya 3 juta. Gimana ya? Ini pokoknya kalau kinerja lu 3 juta, Harganya 3 juta. harganya 3 juta, tapi Dibayarnya cuma 1.500.000. cuman dibayar 5 juta. Kan ada 2 juta lu. Ah. Nah, 2 juta itu pasti nggak tahu kemana gitu. Iya Sangat pasti. tidak terasa gitu. Pokoknya pekerjaan kita pasti dibayar sesuai apa yang harus dibayar gitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau gaji dulu 5 juta tapi lu cuma digaji 1.500.000. Nah, 4 juta 3 3 juta juta itu dari mana aja gitu. Iya, itu Kayak pasti. gitu sih. Pokoknya nggak usah takut lah. Walaupun kita pun belum sempurna ya Pak, cuman kita ya memberi motivasi kepada teman-teman pendengar kita. Seenggaknya podcast ini ada manfaatnya lah. Tidak melulu soal cinta, men. Eta sih sebenarnya exactly that's my point aja. Terus next, jodoh. Beda dengan menikah dong ya. Nah, jodoh mah Insecure di umur 20, let's say 20 sampai 40 tahun. Jodoh kak. gimana ya jodoh? Menurut lu gimana kalau masalah jodoh? Jodoh sih aing nggak bisa ngomongin soal jodoh, karena jodoh itu jorok anjir. Betul. Lu nggak tahu lu bakal nikah sama siapa. Intinya terus memperbaiki diri. Tahu sih. Dan ya meminta yang terbaik aja sih ya. Lu nggak usah takut. Sekarang gini logikanya. Sekarang kalau lu orang yang goblok, lu jangan berharap dapat orang yang goblok gitu. Dapat orang yang baik gitu. Betul. Karena gue bukan lebay atau gimana, karena di agama gue tuh jelas ya, ada di surat apa gitu, gue lupa. Kayak katanya Tuhan Rasul itu tidak akan pernah tertukar. Jadi orang baik diciptakan untuk orang baik, sebaliknya pun orang Yang tidak baik buruk. diciptakan. Kalau lu mau dapat orang yang baik ya, lu harus perbaiki diri dulu. Betul, karena setiap orang tuh diciptakan berpasang-pasangan. Iya. Gitu. Walaupun nggak dapat di dunia, ya di akhirat mungkin dapat. Pasti Pasti dong. Bidadari I'm coming. Bidadari I'm coming. Terus Apa? Insecure lagi usaha. Let's say untuk orang-orang bukan usaha, membuat karya lah kita sebutnya ya. Karya itu kan bisa apapun, bisa Bikin usaha, bikin lagu, podcast. Menurut lu gimana? Baik sih. Itu lebih ke produktif sih menurut orang. Kalau Tergantung sih. gue ingat banget waktu gue nonton stand up komedinya Bang Panji Pragiwaksono
di Juru Bicara. Waktu itu tahun berapa gue lupa, 2018 nggak tuh 2017. Dia bilang gini, di zaman teknologi sekarang lu nggak usah takut untuk let's say berkarya, apapun itu, berdagang, ngevlog, ngeblog, jadi YouTuber, jadi penulis, jadi pelukis, apapun itu, apapun minat lu. Dan omongan Bang Panji ini salah satu motivasi gue ketika gue diajak podcast sama lu. Jangan takut jelek ketika lu mulai pertama kali berkarya, karena pasti akan jelek. Ngerti gak sih? Iya. Lu misalkan gini, lu niat jadi pelukis, Pai. Lu belum pernah melukis sama sekali. Lu gua kasih kanvas dan cat minyak, tahu-tahu jadi Mona Lisa. Kan nggak mungkin anjing. Bener. Pasti lu ngelukis apa dulu? Gunung, sawah. Betul, sawah, dan itu hasilnya pasti bakal hancur, jelek banget. Itu pasti. Dan ya itu emang harus jalannya. Maksud gue dari kejelekan lu itu lu berproses terus mengevaluasi diri. Karena nggak mungkin ketika gue misalkan gue jadi YouTuber langsung hey guys bla 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 bla, dan itu nggak mungkin bagus. Pasti bakal ada alay-alaynya, pasti bakal ada patah-patahnya. Ketika lu berdagang, apalagi berdagang pakai hati banget nyiptanya tuh, ini kok nggak laku, dan itu salah menurut gue. Ya udah, jalanin aja. Yang kedua, Dia lebih ke bodo amat ya. bukan bodo amat, jadi terus tekun gitu. Ya jadi bodo amatnya setelah kita mau membuat karya, peduli amat orang mau suka. Nah, kalau atau bodo enggak, amat bukan. dengan omongan orang lain itu gue keinget sih kata omongan Bang Radit. Nah, kata Bang Radit itu kalau tidak salah bilang di podcast pertama, episode pertama sama Bang Adriano kalau nggak salah. Dia tuh bilang, katanya kalau menurut gue karya itu kalau udah keluar dari sang penciptanya, kalau udah keluar di masyarakat, ya udah penciptanya mati. Dan karya itu milik orang lain. Betul, Terserah betul dong orang yang mau suka atau enggak. Karena suka atau enggak itu udah ngomongin selera. Kita nggak bisa ngomongin selera. Ngomongin selera. Untuk kalian yang lagi berdagang atau berusaha, yang pertama lo harus lakuin adalah barang dagangan atau hasil karya lo tuh harus berkarakter. Yes. Contoh berkarakter ya. Kita ambil buah duren. Gue inget banget ini omongan Bang Panji ya. Gue bilang Bang Panji itu keren banget dalam storytelling, dalam menyampaikan beberapa materinya. Dia bilang buah duren, katanya gini, let's say gue suka buah duren, lo Lutfi gak suka buah duren. Gue yang suka buah duren, segala bentuk duren gue hajar. Buahnya, es krim durian, pancake durian, bahkan kalau ada Indomie rasa durian gue hajar juga dong. Iya nggak? Lu yang nggak suka durian, jangankan makan buahnya, nyium baunya aja muntah. Resiko dari berkarakter itu pasti ada yang suka banget sampai tergila-gila, ada yang nggak suka sampai nggak suka banget, dan itu emang wajar menurut gue. Kayak kopi sih menurut orang. Betul, dan itulah kenapa ada kayak beberapa produk mengeluarkan berbagai macam rasa Indomie. Dulunya kan ayam bawang, apa sekarang rasa cabai hijau, rasa rendang. Cabai hijau bukan rasa anjing, rempah-rempah dikeluarin karena bener berkarakter. Jadi yang suka, wah gue suka banget nih Indomie gitu. Es krim dulu, ini omongan Bang Panji gue inget banget. Es krim dulu apa sih rasanya? Strawberry, vanilla, coklat. Kalaupun digabung dia lagi 3 kan. Dulu kita solo banget, sekarang kita trio. Sekarang rasa timun, rasa kacang merah, rasa cherry, melon, apapun itu sesuatu yang berkarakter. Kalau kopi gimana dulu? Kalau kopi menurut gua ya suka kopi sih pahit. Kopi pahit tapi banyak yang suka, men. Sangat berfaedah. Betul. Ya kan? Iya. Karena menurut kopi kan ada beberapa orang yang nggak terlalu tertarik sama kopi. Apa sih enaknya kopi? Karena menurut gue gini, barang yang tidak disuka sama orang bakal menemukan penikmatnya gitu. Betul sekali. Karena kayak jujur gue nggak terlalu paham tentang kopi kayak lu ya Pak ya. Makanya waktu lu pertama kali ngenalin gue ke dunia kopi, lu kan wah J, nih rasa rempah-rempahnya keluar, rasa ininya keluar. Tai banget lah anjing. Gue berusaha dalam hati gue, anjing Pak ini rasanya pahit anjing. Iya kan gitu, tapi banyak yang suka. Kayak itulah sesuatu contoh yang berkarakter. Yang kedua adalah nggak ada barang yang nggak laku Pak. Iya, pasti. Ini omongan Bang Panji semua gue kopi. Nggak ada barang yang nggak laku. Yang ada itu barang yang salah dipasarkannya. Iya, betul. Let's say kita ngomongin tai kebo, kata Bang Panji itu ya. Kalau kita ngejualnya tai kebo ditaruh di nampan,
ditawarin tai kebo kan nggak ada yang mau beli anjing. Kalau tai kebonya kita proses jadi pupuk, kita jual ke petani atau ke pecinta tanaman, itu pasti bakal laku. Laku keras. Disiplin pun kalian harus. Jadi itu sih kayak Bang Panji, Bang Radit itu banyak memotivasi kita ya. Itulah salah satu alasan kenapa gua sama Lutfi memberanikan diri, ayo kita mulai podcast. Ayolah. Gak peduli ada yang suka atau yang enggak, yang penting kita happy, kita udah ada jalan untuk menyalurkan bakatku butuh. Pokoknya terserah lah netizen mau suka atau enggak, ya inilah yang kita tuangkan anjir. Ya balik lagi karena podcast ini apa ya, tercipta ya untuk masyarakat. Karena ngomongin tentang selera sih susah. Lu tuh kayak lagi kampanye tau gue pakai anjing. Kayak iya ini kayak lagi kampanye. Ayo pilih saya. Enggak gitu aja. Oke, kita udahan dulu kali ya di segmen kedua ini. Nanti kita di segmen ketiga akan ngobrolin something yang spesial. Mungkin. Dadah. Bye. Oke, balik lagi teman-teman. Balik lagi, capek nih, balik Lu terus. kali pembukaan cobain. Kan lu masih magang. Oke guys, balik lagi. Kan guys anjing. Ya, apa teman-teman aja. Halo teman-teman jiwa, balik lagi sama kita nih. Gimana ya? Padahal BTW gue pikir alur jiwa tuh namanya senja banget tau. Kita ganti. Ganti ya. Ntar lah kita bikin voting. Oke, lanjutin di segmen kedua. Kita ngobrolin apa lagi ya? Ya intinya itu sih untuk lu yang berkarya. Intinya ingat banget kata Bang Panji itu, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Yang penting berkarakter. Betul. Karena contohnya ya itu, sedikit lebih beda tuh harus karena yang beda itu akan muncul ke permukaan, apalagi di dunia yang sudah teknologinya sangat maju ya Pak ya. Karena ketika lu misalkan menjual lukisan di Instagram, lu pakai hashtag painting, lu akan langsung bersaing sama orang kita katakan orang di Itali yang ngejual juga yang sama pakai hashtag painting juga, itu lu akan bersaingan sama dia. Jadi harus lebih beda gitu. Kayak apa ya? Terciptanya sebuah kompetisi. Betul, karena kalau lebih baik sedikit lebih baik itu orang nggak akan notice kayak. Tapi kalau sedikit lebih beda kayak, ini apa nih? Anjing ini beda banget. Ya, contohnya kayak ini karakternya seperti betul, ini. contohnya kayak iPod lah. Waktu dulu mereka mengeluarin iPod kan, sedikit lebih bedanya apa? Karena Sony udah ngeluarin, kata Bang Panji tuh, apa tanya? Bang Panji bilang Sony udah ngeluarin, Nokia udah ngeluarin, beberapa produsen Cina juga udah ngeluarin. Tapi iPod sedikit lebih bedanya tuh dengan membuat si earphone-nya jadi warna putih. Di saat produsen lain menganggap earphone itu dianggap gangguan karena kabelnya dan dicat warna hitam, iPod justru mengeluarkannya dengan warna putih dengan agar notice orang, wah itu dia punya iPod. Iya. Dan sekarang macam-macam jadi pada musim yang penting warna putih aja. Iya. Padahal dalamnya apa gitu Cina. Jadi untuk pesan dari Aje dan Lutfi untuk kalian yang sedang di umur 20 dan 40 tahun atau bahkan kalian yang akan mencapai umur di sini, apa aja nih Pak? Untuk point by point ya. Untuk yang mau menikah lah, pastikan selama kalian menjalin hubungan, persiapkanlah sematang mungkin. Simple thing gitu. Padahal kita belum bener juga tahu. Ya gini, gimana? Kita mah bedahnya secara logika gitu. Karena banyak contoh kasus yang gitu melulu. Jadi betul. Apa ya, kayak mental, Betul. dan materi. Betul. Ya intinya mah kesiapan lah, kita harus memikirkan secara matang lah. Betul sekali. Karena kalau mentah kan gak enak ya untuk dimakan, bener nggak? Betul. Jadi persiapan tuh kayak rencana tuh, walaupun rencana kita di ACC atau enggaknya kan gimana Allah ya. Betul. Penting rencana kita harus baik. Jangan baik hanya untuk kita. Dan yang paling penting ketika kalian menikah itu kalian harus siap minta maaf walaupun kalian nggak salah. Okay. Itu mungkin gimana sih? Kayak teman-teman gue, walaupun lu nggak salah, lu harus minta maaf. Ada beberapa kejadian ya, padahal lu nggak salah nih, tapi lu harus minta maaf. Iya sih. Contohnya ya banyak lah, nanti lu harus rasain ketika di lapangan. Kayak kita membuat kesalahan tapi kitanya nggak sadar, kayak gitu sih. Beda. Jadi ini tuh kita nggak ngebuat kesalahan apa-apa, tapi kita harus minta maaf. Kayak gitu. Yang kedua tentang pekerjaan, ya menurut gue tekunin terus apa yang lu sedang jalanin. Jangan pedulin orang.
berbuat baik sama semua orang, karena kita nggak tahu kesuksesan kita bakal datang dari pintu yang mana dan kebaikan kita yang mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Yes. Kalau gue untuk teman-teman yang sedang bekerja, Anjing. hargailah proses. Iya, betul. Jangan peduli gaji lu berapa, mau di bawah UMR atau ibaratnya tidak sesuai ekspektasi lah. Betul. Jalanilah proses itu, karena ya itu balik lagi, karena Allah itu tidak tidur. Mungkin Allah juga pasti lihat usaha kita. Betul. Kalau gaji kita harga kinerja kita 3 juta terus dibayarnya 5 juta, dan uang itu pasti hilang gitu. Nah, betul. Terus sukailah apa yang lo kerjakan. Sebisa mungkin yang lo minat itu apa, lo kerjalah di situ. Yang penting balik lagi sih ke ikhlas. Betul. Yang sedang berkarya, jangan lupa untuk terus tekun mengevaluasi diri, membuat yang beda, tapi jangan negatif yang bedanya. Karena positif negatif itu pasti bakal naik, Pak. Ya contohnya kita kalau naik kita bikin apa aja gitu, sesuatu peristiwa yang akan membuat heboh Indonesia, kita pasti bakal naik. Dengan yang negatif itu cepat, tapi ya usahakan harus membuat beda yang positif. Jadi kita bisa naik dengan nama baik, dengan karya kita. Jangan lupa relasi yang banyak, evaluasi diri, disiplin. Sesuatu yang berkarakter itu penting banget, serius. Kalau berkarya, menurut gue, untuk pesan dari gue sih, teruslah berkarya, jangan paut sama angka. Betul. Dan karena rezeki kita bukan datang, pokoknya rezeki udah ada yang atur, udah rezeki gimana kita lagi gitu. tulus, udah pokoknya mah. Walaupun kita juga terkadang kayak bukan kurang bersyukur, tapi kita juga nggak munafik kadang ini uangnya kurang atau gimana, tapi usahakan terus percaya sama yang di atas, sama yang mengatur rezeki, seperti itu. Jodoh mah gimana ya? Jodoh mah memilah dengan baik itu. Jangan lupa perhatikan bebet bobotnya. Atau kalau kita ingin berharap mendapatkan yang baik, ya perbaiki dulu lah dari sendiri. Betul. Berdamailah dengan diri sendiri dulu. Betul banget. Kayak misalkan lu harus sesuai sama apa yang lu punya gitu. Jangan tipe cewek lu kayak gimana, kayak Nagita Slavina. Gue tanya lu udah kayak Raffi Ahmad belum, kan lu mancing. Betul. Makanya gitu. Jadi harus sesuai sama realita, terus memperbaiki diri dan meminta sama yang di atas. Jujur sama diri sendiri itu penting sih. Betul. Dan untuk kalian, pesan gue ya, kalau kayak permasalahan yang kayak Lutfi tadi hadapin di segmen pertama, ya memaafkan diri sendiri, berdamai dulu dengan diri sendiri. Kalau kita ambil contoh kayak yang lagi jogging tuh, lu istirahat dulu, lu minum dulu, pijetin dulu tuh kaki lu yang lagi capek, terus lu lari lagi biar bisa ngebut, biar bisa sampai garis finish. Tapi jangan berlarut-larut sih. Betul, jangan berlarut-larut. Iya, kasarnya pakai spion lah. Jadi melihat ke belakang tanpa harus melihat ke belakang. Kalau spion sendirian? Enggak. Spion aja. Ada lagi Pak yang mau diomongin untuk pendengar kita? Oke, untuk kedepannya sih kita bakal kayak apa ya? Oh udah, jadi kasih tahu itu akan jadi surprise. Spoiler saja. I'm back. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk mendengarkan podcast kita di Spotify, Di Public Radio, YouTube, Breaker, dan apalagi sih gue lupa banyak Google Podcast, Google Apple Podcast. Dan jangan lupa untuk follow Instagram di @alurjiwa, subscribe juga di YouTube-nya. betul, dan jangan Like, lupa share, komen, dan lain-lain. itu berajik. Dan kalau nanti kita minta opini, jangan lupa untuk berpartisipasi. Partisipasi, Pak. Gimana sih Pak Caleto tadi? Ayo bagaimana ini Pak Caleto tadi? Ya, nanti kita akan di next episode kita akan minta opini atau pertanyaan kalian yang akan kita jawab dan akan kita reaksi secara baik dan benar menurut kita. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya boleh banget kita tampung, oke? Betul, nanti mungkin cukup sekian. Ajay dan Lutfi pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan. See you on the top. Bye.